Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini saya ingin sharing sedikit mengenai renungan tentang belum tuntas tertangani. Berikan judul belum tuntas tertangani ya. Suatu pagi ada tikus masuk ke rumah dan segera pemilik rumah menyapu seluruh ruangan agar tikus terusir keluar. Dan ketika tikus tidak terlihat lagi, mereka simpulkan tikus pasti sudah keluar. Tetapi waktu tengah malam, anaknya tiba-tiba berteriak kesakitan karena ada sesuatu yang menggigit jari kakinya. Wah, pasti tikus yang menggigit. Dan benar, tikus lari melintas di depannya. Rupanya, masalah tikus pada pagi itu belum tuntas tertangani. Dan tikus hanya bersembunyi. Nah, dalam 1 Samuel 24, kita tahu di mana Saul itu berniat membunuh Daud. Tapi bagaimana justru Daud membiarkan Saul hidup. Saul bahkan mengerahkan 3.000 orang terpilih bersama dia sendiri mencari Daud. Tapi justru Daudlah yang mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak mau melakukan. Hanya sebagai bukti dia memotong punca jubah Saul. Saul yang ingin melenyapkan Daud, malah Saul dipermalukan. Kita bisa baca di dalam 1 Samuel 24 ayat 12. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Ayat 17. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramu kah itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Saudaraku, sekalipun Saul itu menyesali kesalahannya, namun sesungguhnya dengki belum sepenuhnya disingkirkan oleh Saul dari hatinya. Masalah belum sepenuhnya tertangani dengan tuntas. Karena itu, pada waktu ada kesempatan lagi, dia mengulanginya. Kita lihat ya di dalam 1 Samuel 26 ayat 2. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Hari itu ada orang yang berkata kepada Saul bahwa Daud bersembunyi di Gibea. Maka segera Saul berkemas untuk menyerang Daud. Tapi malah sebaliknya, Daud kembali mengambil kendi dan tombak Saul. Kali-kali Saul dipermalukan ya. Sebuah masalah perlu tuntas ditangani. Kalau tidak, nanti muncul lagi dan menyusahkan hati. Demikian juga dengan dosa. Tidak boleh setengah-setengah ditangani. Bila kita sudah berkomitmen untuk meninggalkan sebuah dosa, maka jangan mencoba sebuah kompromi. Karena kompromi dapat dipergunakan
oleh iblis untuk supaya kita kembali lagi ke sana dan jatuh lagi di dalam kubangan dosa dan semakin terperosok ke dalamnya. Tommy Tenney berkata, apa yang tidak Anda musnahkan ketika Anda kuat akan kembali menyerang Anda ketika Anda lemah. Kita lihat juga ya contoh Kejadian 4 ayat 4-8. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda hati." Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain sudah diingatkan Tuhan, tapi masih belum bisa menyelesaikan panas hatinya. Kalau misalkan saja waktu diingatkan Tuhan dan dia stop panas hatinya, maka mestinya tidak terjadi pembunuhan atas Habil adiknya. Saudaraku, kita akan melihat juga satu tokoh yang bagaimana menyelesaikan dengan tuntas masalah dosanya. Kita tahu semua kehidupan Daud ya. Dia juga pernah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba dan sekaligus pembunuhan. Ya, membunuh suaminya Uria itu. Tetapi ketika dosa-dosanya dibeberkan sama Nabi Nathan, Daud segera menyelesaikan dengan Tuhan dan juga dengan dirinya. Kita baca ya di dalam Mazmur 51. Perikop ini diberikan judul pengakuan dosa. Saya bacakan ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Engkau pandang hina ya Allah. Daud sungguh-sungguh menyadari pelanggaran-pelanggarannya.
Dia tidak membela dirinya ketika waktu ditegur oleh Nabi Nathan, tetapi dia langsung, walaupun dia seorang raja, dengan segala kerendahan hatinya memohon belas kasihan Tuhan. Daud benar-benar mengalami kembali kehadiran Allah dalam hidupnya, sehingga sungguh-sungguh hidup Daud benar-benar dipulihkan seutuhnya di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 juga dikatakan ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mungkin sedikit kesaksian ya, saya melihat ada keluarga yang menikah belum lama, mungkin baru seumur jagungnya, tapi seharusnya suasana mereka harusnya dalam suasana bulan madu, tetapi ternyata kenyataannya pernikahannya bukannya bulan madu, tetapi mereka merupakan malah bulan pardu yang terus menerus, karena istrinya selalu dibakar oleh api kecemburuan yang boleh dikata tidak masuk akal. Contohnya kalau suaminya tidak memasang PP itu ya, profil di HP-nya, atau tidak memasang foto-foto di media sosial IG ya, anak sekarang kan IG. Istrinya itu bisa marah-marah, nggak masuk akal gitu ya. Sehingga sungguh pertengkaran antara suami istri ini dari hal kecil bisa menjadi besar, sehingga akhirnya mereka itu masuk di dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis karena bertengkar melulu ya. Setiap kali pertengkaran didamaikan, didoakan, tapi kembali lagi dan kembali lagi. Selidik punya selidik, ternyata istrinya punya trauma, luka hati yang demikian dalam dengan pacar lamanya. Dia diputuskan, ditinggalkan begitu saja. Dan mungkin dia juga tidak menyelesaikan masalah trauma luka hatinya ini dengan tuntas, sehingga terbawa terus di dalam hidup pernikahan mereka. Kita sedang doakan sehingga sungguh-sungguh mereka boleh terlepas dari trauma-trauma ini, sehingga mereka boleh menemukan pernikahan yang penuh dengan damai dan bahagia. Nah, saudaraku, ada 2 tips yang ingin saya berikan ya, supaya kita bisa menang di dalam pergumulan ini. Yang pertama, kita perlu bertobat sungguh-sungguh dari dosa-dosa kita. Kita berani mengakui semuanya di hadapan Tuhan, dari hal-hal yang negatif yang mungkin mengikat kita. Kita harus mengalami pertobatan yang sejati, metanoia ya. Harus terjadi perubahan pikiran, dimulai dari pikiran yang ingin berbalik ke arah yang benar, diikuti dengan hati yang mau melakukannya. Pikirannya berbalik dan hatinya bertobat, sehingga keluar suatu pernyataan, aku harus berubah, sehingga akhirnya kita bisa ikhlas, tidak ada ganjalan, melakukan hal-hal yang sesuai dengan Tuhan yang mau. Dan yang kedua, kita perlu minta Roh Kudus agar selalu menyertai dan memimpin kita. Karena sungguh ya, tanpa Roh Kudus kita
akan sulit untuk melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Sangatlah tidak mudah untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, ikatan-ikatan apapun juga, baik itu keburukan kita, trauma-trauma kita. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus itu yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan yang benar. Seperti Daud mengatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Biar sungguh melewati pergumulan apapun, kita akan dimampukan untuk menyelesaikan dengan tuntas. Demikian renungan singkat ini. Tuhan memberkati.